Lalu mereka, murid-murid, mengusulkan 2 orang. Siapa namanya yang pertama, Bapak Ibu? Yusuf yang disebut Barsabas. Dan juga bernama siapa? Mereka sedang mencari pengganti untuk Yudas Ada yang bernama Yudas di sini? Nggak ada ya? Ada yang punya karakter Yudas di sini? Halo? Saya berdoa tentu tidak ada. Betul? Ya. Tapi ada yang namanya Justus di sini? Mungkin ada. Ada yang namanya Barsabas di sini? Mungkin ada. Dan yang kedua tadi, siapa namanya? Dan Matias. Ada yang namanya Matias? Ada seorang pendeta, ada yang namanya juga tuh pendeta Matias, ada. Tapi coba lihat, mereka semua apa dikatakan Bapak Ibu? Berdoa. Jadi soal tematik kehidupan kita itu bukan soal memilihnya saja, bukan soal bahwa ada beberapa pilihan dalam perjalanan proses hidup kehidupan. Tapi soal apakah engkau mau datang dulu sama Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan, dan berkata, yuk baca sama-sama dari ya, 3 ya. Ya Tuhan, engkaulah yang mengenal hati semua orang. Lanjut. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Ada yang jomblowers di sini, teman-teman muda ada? Jomblo itu baik, tapi firman Tuhan bilang berdua lebih baik. Nah, ya kan? Saya berdoa engkau dianugerahkan, dihadirkan seorang laki-laki atau seorang perempuan dipilih untukmu yang takut akan Tuhan. Aminnya kecil banget ya. Yang mencari pekerjaan, kita saling dukung doa. Ya, kemarin bulan lalu atau 3 minggu yang lalu Tesla, karena di berita itu jelas disebut tanpa tending aling-aling. Tesla, perusahaan mobil besar itu Bapak Saudara-saudara, mem-PHK. Dan ini PHK yang terbesar sampai dengan Mei tahun 2024 ini, di tahun ini. Mem-PHK, Anda tahu berapa? 14.000 orang. 14.000 orang. Bukan 100, bukan 1.000, bukan 3.000. Berapa Bapak Ibu? Dan kali kan itu 2 atau 3 kali, bukan? Kalau kita memikirkan tiap pegawai, tiap karyawan dengan keluarga atau pasangan minimal. Mari doakan mereka, walaupun kita nggak kenal, walaupun secara geografis kita jauh banget. Tapi juga mari percaya, dan kita memilih untuk percaya. Dan ini bagian kita kan, hari ini, tema ini, minggu ini. Kita memilih percaya, khususnya bagi yang mencari pekerjaan tadi, yang jodoh tadi sudah Tuhan anugerahkan pasangan hidup keluarga diberkati, ya pernikahanmu diberkati. Tapi yang mencari pekerjaan, saya dan kita saling doa, jangan berhenti untuk mengirim kurikulum vitae, untuk menyampaikan, mengirim untuk lamaran kerja, dan kau akan diberkati pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Masih kecil juga aminnya ya. Yang sekolah, yang kuliah. Coba lihat tuh di sana tadi. Mereka semua berdoa. Kalau mau ujian, ada ulangan, apalagi ujian untuk naik kelas, apalagi ujian tes untuk masuk perguruan tinggi. Aduh, orang tuanya stres berat, betul? Iya, muridnya santai-santai aja tuh kayaknya ya. Tapi enggak lah ya, stres juga. Ya. Pak Pendeta mau kasih motivasi dan dorong. Jangan lupa berdoa. Ya. Dan kalau mau ujian jangan lupa sarapan pagi.
Jangan bilang saya udah berdoa nggak perlu lagi sarapan pagi. Bisa ngerti Bapak Ibu? Iya. Orang tua mari dukung anak-anakmu, jangan suruh mereka belajar. Bapaknya nonton bola, volumenya gede banget. Ya. Ibunya TikTok, betul. Kalau belum TikTok belum tidur. Oh enggak ya, di sini enggak gitu ya? Kita suruh anak-anak kita belajar. Kondisikan itu, dukung mereka. Doa sama-sama. Tapi nggak bisa ketemu Pak, yang satu ada di Semarang, yang satu ada di Bandung, yang satu ada. Boleh, video call. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Oke, yang pertama. Sama-sama bilang, memilih. Bilang kiri kananmu, memilih. Hidup ini memilih. Tapi memilih yang gimana? Nih, ini gambar ini. Saya mau ajak kita refleksi dengan apa yang terjadi, dengan proses memilih tematik kita saat ini, dengan apa yang terjadi di persekusi di Tangerang Selatan. Anda mengerti tentu apa yang sedang saya katakan. Ya? Siapa yang marah? Boleh marah. Ya? Tuh, kayak yang pertama tuh. Paling atas. Merah semua udah merah. Betul? Nggak ada lagi merah dan putih bendera kita. Anda ngerti sekarang? Ya, putihnya udah nggak ada. Marah aja. Ya. Belum selesai Tangerang Selatan. Mana lagi? Tuh semua hafal. Buka handphone. Seharusnya pemerintah gini. Wah ini kurang ajar. Berhenti. Ada seorang jemaat sampai bilang, oh kalau begitu apakah kita diem aja Pak Lusindo, Pak Pendeta? Bapak Ibu, kita harus tegas kepada intoleransi. Setuju? Dan bilang tidak kepada yang tidak benar. Dukung yang benar. Proses hukum harus berjalan. Tapi harus ada evaluasi. Jangan cuma marah-marah, minimal dari yang atas tuh. Ya. Pilihan pertama atas tuh, minimal yang kedua tuh, minimal boleh marah. Marah itu manusiawi. Tapi kalau dari pagi, siang, sore sampai malam marah, waduh. Apalagi nggak jelas, cuma komen, ikut-ikutan men-share yang tidak baik, lalu sinis kiri kanan, lalu sampai membenci tetangga. Mungkin tetanggamu bercadar. Dari mimbar kudus ini saya mau katakan, saudara lebih sayangi tetanggamu itu. Betul. Itu cara kita hidup memilih. Memilih hidup yang benar. Jangan ikut-ikutan marah. Berarti kita sama dengan mereka yang melakukan persekusi, membenci, bahkan sampai membacok. Oh my God. Tegas, harus tegas. Kita tegakkan hukum, harus. Ya? Tapi kemudian kita juga harus mewujudkan, nah ini dia, pilihan kita sampai, kalau boleh minimal yang tengah, tuh yang pinggir tengah, atau yang sampai bawah. Ini pilihan kita berbuah-buah itu. Buahnya adalah buah kebaikan. Sampai apa? Sampai kalau lingkungan RT ya pada satu hari meminta bapak, meminta ibu kalau boleh aktif di ibu-ibu PKK, ibu-ibu lingkungan, atau bapak engkau diminta untuk jadi RT. Jangan tampik itu. Ambil itu, grab itu. Dan lakukan dengan bukti nyata. Beginilah RT yang jadi berkat bagi kehidupan bersama. Ibu bapak ngerti apa yang sedang kita mau makna ini? Memilih itu bukan soal bilang cap cip cup ya A B C D atau apa. No, bukan. Memilih itu bukan sekedar apa yang harus kita pakai. Memilih itu bukan sekedar pikiran kita bagaimana kiri kanan depan belakang. Kadang-kala suami istri kan berkelahi.
Pipi, belok kanan. Betul nggak? Enggak ya kan? Belok kanan. Suaminya belok kiri, betul saudara. Lalu berkelahi dalam mobil. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau sudah satu harian penuh hanya isinya seperti itu, mari cek and recheck lagi pilihan kita. Roh Tuhan bukan roh kemarahan, bukan roh benci. Jangan membenci. Pilih jangan membenci. Bilang jangan membenci. Bilang kiri kanannya jangan benci. Ya, maafin ya, nanti utangku saya bayar nanti. Janjiku saya akan penuhi. Ya, gitu ya. Ayo hidup dengan penuh, dengan damai, seberat, sekeras bagaimanapun, pada siapapun. Suku apapun. Sekarang bukan soal lagi intoleransi antar umat beragama kan. Di Kalimantan, Bali dengan NTT, Bima dan segala macam itu. Ya, antar suku. Kita sedang berada proses ujian naik kelas ini. Atau mundur kelas, turun kelas. Naik kelas dong. Indonesia merah putih. Betul? Tim sepak bola kita masuk semifinal, benar kan? Iya dong. Jangan bilang, cuma semifinal, aduh. Ya, awas, jangan sampai pilih yang itu tuh. Karena orang lain mungkin justru melakonkan apa yang baik, apa yang benar. Tapi kita menganggap diri kita lebih baik, lebih benar, bahkan sama sekali nggak melakonkan apapun. Pilih, ayo buah dan berbuah yang benar. Hidup kita yang, itu lagunya bilang hidup kita yang nggak benar gitu. Enggak. Ya, itu lagu nomor 2 tadi, bisa kita nyanyikan ya, lagu kedua. Boleh multimedia tolong tampilkan. Itu lagu kedua kalau tidak salah tadi dalam liturgi kita yang sangat baik. Terima kasih Komisi Ibadah. Mungkin kerjasama dengan Pak Pendeta, dengan majelis, ini bagus sekali disusun. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah Oke, musik mengalun sebelum ke ref ya, masuk mengalun. Bapak Ibu silakan berdua sekarang juga, pilih temanmu kiri atau kanan, boleh? Jangan lihat saya. Kan lagu ini dengan kita korelasikan dan reflektif sangat kuat dengan teks kita. Kita akan lanjut lagi dengan beberapa teks lain dalam leksionari tematik kita. Kan mengajak kita memilih, dan kita udah milih hidup yang benar. Tetapi indikasinya tuh apa? Mengucap dan jangan takabur. Ya, jangan takabur. Kata-kata di situ tuh. Dalam Kristus bergema. Saya mau kasih waktu 1 menit kurang lebih. Panjang itu, tapi pendek juga sih kalau udah ya. Coba ceritakan pengalaman hidupmu, satu saja. Ketika Tuhan menuntun kita untuk akhirnya betul-betul masuk dan melakukan pilihannya Tuhan, bukan pilihan kita. Di tengah pergumulan berat waktu itu, di tengah berbagai angin, tofan, badai kehidupan pribadi atau keluarga, dan kita bersyukurnya belakangan biasanya. Aduh, untung saja, seringkali begitu tuh. Ya. Pada waktu itu kita bilang, kenapa ya, kok coba saja ya. Misalnya, saudara ayo mari kita masih menajamkan yang pertama. Apa tadi? Memilih. Sebetulnya Tuhan sudah pilih.
kehendak bebas, teologis, sangat iman. Kita punya kehendak bebas, tapi sadarkah Anda? Sudah Tuhan rancangkan hal yang baik dalam hidupmu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancangan keselamatan, dan penuh dengan damai sejahtera, dan masa depanmu penuh dengan Yeremia 29 ayat 11. Ya, silakan ngobrol. Satu kebaikan Tuhan dan kau memilih yang baik dalam hidupmu dan keluargamu. Silakan ngobrol dengan orang kiri kananmu. Pak, Bu, nggak usah lihat saya, lihat temanmu sebelah. Supaya mantap pilihan kita. Ceritakan sama dia. Sharekan sama dia. Satu kebaikan Tuhan. Dan kita bisa memilih di dalam kuasa Roh Kudus atas tuntunannya yang terbaik, yang benar.